Fokus saja, himpun semangatmu kepada melaksanakan tugas yang dibebankan. Itu jauh lebih penting daripada mencari target-target di luarnya. Ya. Lihat, ukur diri kita. Saya punya musola. Ya utuh, ukuran musola itu sudah. Yang penting musolanya hidup, musolanya berjalan. Jangan mikir saya kok tidak seperti teman saya itu ya ceramah keluar kota. Tempat Anda yang mungkin Allah persiapkan ridho Allah di situ. No kui musola, no kui langker. Andaikan Anda tidak bersabar untuk istiqomah menunggu berkhidmah di surau musola tempat Anda, di situ akan menjadi tempat maksiat. Kampung Anda akan menjadi tempat sarangnya perjudian. Tapi ketika Anda tinggal di situ aman, istighosah di situ aman, rotibul haddad situ aman, berempat muriddah kalemah 5 orang tapi berkualitas, sambung pada ridho Allah semua. Kalah dengan yang ceramah keliling-keliling mana didengarkan ribuan orang tapi hanya didengarkan hilang, tidak ada pengaruhnya. Pulang-pulang ngitung duit saja tanpa memikirkan berapa umat yang sudah mengamalkan nasihatnya. Lebih baik yang tinggal di desa, tidak terkenal ceramah kemana-mana, tapi berhasil membawa umat kepada ridha Allah. Nah kalau sudah kayak gini enak. Kita mau ditempatkan di mana enak. Seumur hidup punya murid 1, alhamdulillah. Karena ini jalan saya menuju Allah. Andaikan saya bergeser dari jalan ini, belum tentu saya selamat. Aman sudah. Tidak melihat yang sana, melihat yang sini, iri sana, iri sini, enggak. Jadi sekali lagi ketahui bahwa bukan seberapa banyak orang membenarkan ucapan Anda, bukan seberapa banyak orang menerima dakwah Anda, bukan seberapa banyak orang berkumpul di sekitar Anda mengikuti mendengarkan ceramah Anda. Ingat, hanyalah semua itu anugerah Allah yang Anda tidak boleh ikut campur aturannya, takdirnya. Sudah. Kalau tidak diberi, jangan berambisi, terobsesi meraih sesuatu yang bukan bagiannya. Laksanakan tugas yang Allah bebankan, selesai. Belajarlah kepada sejarah hidup para nabi. Andaikan nabi yang satu iri kepada nabi yang lain, akhirnya apa? Rusak dakwah. Nabi Saleh ketika mendapatkan ejekan, hinaan, cercaan, bantahan dari kaumnya, sempat silaturahim ke kaum-kaum yang lain. Ada nabi-nabi yang tidak dikenal, satu masa dengan Nabi Saleh, datang ke kaum di pinggir laut. Di situ ada kaum, ada nabinya. Dinasihati, jangan pergi, jangan tinggalkan umatmu sampai ada petunjuk dari Allah. Jangan ambil keputusan atas dasar dirimu sendiri, tunggu perintah Allah. Artinya apa? Kamu ditugaskan di sini, apapun yang terjadi tunggu ketentuan dari Allah. Wah, kalau begini insya Allah perjuangan jalan semua. Saya berdakwah di kampung saya ini tidak ada orang yang sholat. Enak kampungnya sampian ya, Masya Allah, masjidnya rame, sholat berjamaahnya 5 waktu. Saya mau pindah ya ke kampungnya sampian. Ya akhirnya tidak ada yang dakwah di tempat yang tidak enak itu. Andaikan Kiai Samsul Arifin milih enak, ada beberapa tempat yang beliau singgah di sana jauh lebih layak, lebih ramai zaman itu. Ya, beliau pernah tinggal di Sumeneb, di Gulu-Gulu, beliau pernah tinggal di Pamekasan, pernah tinggal di beberapa tempat. Bahkan sebelumnya mukim di Mekah, banyak ulama di sana. Kenapa milih hutan belantara Sukorejo? Ya, ketemu macan. Karena ada tugas dari Allah. Salah satu buahnya hari ini
alhamdulillah kita dapat barokahnya. Ini nikmat dari Allah, barokahnya beliau yang datang ke tanah semak belukar hutan belantara, merintis perjuangan yang luar biasa. Apa yang diharapkan? Andaikan nyari penghasilan, bisnis tebu, bisnis kapas, tinggalnya di Asem Bagus di sana, bukan di hutan belantara sini. Akhirnya beliau dawuh, engkau hijrah ke Sukaraja beni urusan tabu. Andaikan urusan perut, dulu yang makmur itu daerah Kesambi Rampak, tempat singgah beliau, Panarukan, pusat dermaga ekonomi zaman itu. Tidak, beliau terus berjalan ke timur, ya, mukim sebentar di Kesambi Rampak, cari petunjuk di mana tempat yang beliau dapatkan isyarah dari gurunya di Madura. Sampai di Waringin Anom, tinggal mukim beberapa lama di Waringin Anom. Sekali waktu melihat ke sini, ternyata ada tanda-tanda tempat itu. Dibukalah Tebeng, terus detik Padukuhan, banyak santri. Dari hitungan jari sampai belasan, puluhan, ratusan, hingga hari ini barokah dari beliau sebagai al-muassis rahimahullahu ta'ala rahmatan abrar. Jazallahu anna syekhana Syamsul Arifin ma huwa ahlu anna wa anil muslimina ajma'ina ya rabbal alamin. Kita hadiahkan Fatihah untuk Syamsul Arifin. Al-Fatihah.